Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bersama saya, Helnafi Ankesa. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang public relation, mulai dari pengertian atau definisinya, kemudian peran-peran dari seorang public relation, dan juga etika yang harus dijaga oleh praktisi public relation. Kita mulai dari pengertian public relation. Public dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang terlibat dalam suatu kelompok yang mempunyai minat, perhatian, dan kepentingan yang sama terhadap suatu hal yang menyangkut masalah, baik itu organisasi, perusahaan, lembaga, dan yang lainnya. Sedangkan relations yang menggunakan huruf S, yang berarti jamak dengan arti hubungan-hubungan, dari pengertian kata relation, maka jelaslah bahwa hubungan yang dilakukan dalam kegiatan public relation adalah banyak. Jadi, dari kesimpulan definisi ini, public relation bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu hubungan masyarakat, atau kita singkat dengan humas. Kemudian kita lihat syarat ideal menjalani profesi public relation ini. Ada 5 syarat ideal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah ability to communicate, yang kedua ability to organize, ketiga ability to get on with people, kemudian personal integrity, dan terakhir imagination. Ability communication. Kita jelaskan satu persatu. Ability communication adalah praktisi PR harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang yang memiliki aneka ragam karakter. Komunikasi adalah induk ilmu dari bidang public relation itu sendiri, sedangkan dalam dunia public relation, komunikasi merupakan tulang punggung dalam melakukan berbagai programnya. Berarti, seorang praktisi public relation harus mampu dan mau berusaha memahami, serta terkadang berusaha untuk bersikap setoleran mungkin kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi penakut ataupun penjilat. Kutipan ini adalah kutipan dari Jakin di tahun 1995. Kemampuan berkomunikasi seorang public relation secara lisan maupun tulisan, seperti public speaking ataupun presentasi. Salah satu kemampuan komunikasi lisan di depan publik. Sedangkan penulisan press release dan mengelola media atau majalah perusahaan adalah kemampuan komunikasi tulisan. Dalam aspek keilmuan, kemampuan berkomunikasi sebagai komunikasi praktis atau seni berkomunikasi mutlak dimiliki seorang public relation atau humas. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan atau ability to organize. Kemampuan mengorganisasikan dapat diartikan sebagai kemampuan manajerial yang dapat mengelola program PR mulai dari fact-finding atau mengumpulkan data, kemudian planning perencanaan, communicating, mengkomunikasikan program, dan evaluasi program. Dalam melakukan aspek manajerial ini, selalu didukung berpikir jernih dan bersikap positif ketika menghadapi permasalahan manajemen public relation. Kemampuan ini juga berarti mampu mengantisipasi masalah di dalam dan di luar organisasi atau perusahaan, serta
mampu menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatannya, termasuk pula membuat anggaran. Kemampuan mengorganisasikan membuat seorang public relation selalu berpikir, membuat rencana, membuat laporan, dan mengevaluasi setiap program yang telah dijalankannya. Dalam melakukan aspek manajerial ini, selalu didukung berpikir jernih dan bersikap positif. Ketiga, ability to get on with people, atau bisa kita sebut dengan kemampuan bergaul atau membina relasi. Kemampuan menciptakan networking atau jaringan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan atau kegiatan PR itu sendiri. Memerlukan keluasan dan bergaul dan selalu mencerminkan simpati orang lain sehingga orang lain itu sangat welcome ketika dihubungi maupun diajak kerjasama. Kemampuan ini dapat diartikan sebagai kemampuan networking. Berbagai unsur publik tentunya menciptakan hubungan yang lebih dalam dan akrab, sehingga para relasi ini pun tentunya terjalin take and give antara kedua yang terjadi hubungan yang sinergi antara PR dan berbagai unsur publik ini. Berikutnya, personality integrity atau kepribadian yang utuh atau jujur. Karena aspek ini yang dapat membentuk kredibilitas atau kepercayaan orang lain terhadap pribadi, public relation maupun perusahaan tempat pribadi PR bekerja. Banyak kasus yang mengakhiri kredibilitas seseorang dalam berbagai profesi, termasuk profesi PR, karena melupakan kejujuran. Kejujuran ini pula yang dapat membentuk kepribadian yang utuh bagi seorang PR. Yang terakhir adalah imajinasi yang kuat. Maka bisa kita bayangkan, kita gambarkan bahwa public relation itu erat kaitannya atau tidak bisa dilepaskan dari society, audience, komunikasi, news atau informasi, media, sosial, dan advertising. Kita lanjut pada etika-etika seorang humas. Karena seorang humas atau PR atau public relation itu memiliki etika-etika yang harus dijalankan. Sama halnya dengan profesi dokter, wartawan, maupun polisi yang memiliki etika yang berlaku. Maka profesi PR pun demikian. Dalam hubungannya, kegiatan, perusahaan, atau organisasi, sikap etislah yang harus ditunjukkan seorang humas dalam profesinya sehari-hari. Seorang humas harus menguasai etika-etika yang umum dan tidak umum. Ada 10 etika-etika seorang humas. Yang pertama, good communicator for internal and external public. Yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran, integrity, sebagai landasan utamanya. Yang ketiga, membiarkan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of wanted pada perusahaannya, yaitu membuat mereka merasa diakui dan dibutuhkan. Yang keempat, etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap terjaga. Yang kelima, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Yang keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Yang kedelapan, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Kesembilan, penuh dedikasi dalam profesinya. Dan terakhir, menaati kode etik humas, yang setiap negara memiliki kode etiknya masing-masing.
Setelah mengetahui kode etiknya, maka kita harus melihat peran public relation itu sendiri. Dalam era globalisasi, profesi PR atau public relation semakin diperlukan di berbagai organisasi ataupun perusahaan. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka pengetahuan masyarakat akan semakin maju. Otomatis, hal demikian akan menciptakan masyarakat yang lebih kritis dalam menyikapi berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Setiap permasalahan yang ada pasti akan ditanggapi secara serius oleh masyarakat, dan disinilah peran PR sangat dibutuhkan. Kemampuan seorang PR untuk dapat menciptakan opini-opini positif atau menggiring opini publik kepada apa yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi sangat penting. Dapat kita simpulkan, ada 4 peran utama public relation, yaitu sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau lembaga dengan publik, dan kemudian bisa membentuk corporate image, dan juga backup bagi manajemen, dan membina relation atau hubungan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan tadi, jadi tidak sembarangan orang yang mampu menjalani profesi PR yang ideal. Karena seorang yang profesi sebagai PR dituntut sebagai orang yang peka terhadap setiap permasalahan, bisa dikatakan orang-orang yang memiliki jiwa humanis, karena jika seorang public relation perusahaan dijabat oleh orang yang arogan, angkuh, pembohong, ataupun anti kritik, tentu fungsi PR di perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, PR bukan profesi yang eksklusif. Siapa saja bisa menjadi seorang PR, asalkan orang-orang tersebut punya kemampuan, dan yang terpenting, harus dihapuskan dalam benak seorang PR bahwa seorang PR adalah orang yang memiliki penampilan menarik, bertubuh langsing bagi wanita atau atletis bagi pria. Yang terpenting, menjadi seorang PR adalah orang-orang yang mampu berdedikasi pada lingkungan kerjaannya dan bisa menjadi orang yang dipercaya dalam memberikan informasi yang transparan pada khalayak, namun tetap menjaga agar citra perusahaannya tetap baik. Terlebih lagi, semakin bertambahnya perkembangan zaman dan diiringi dengan perkembangan teknologi, maka seorang PR akan dituntut lebih cerdas daripada sebelumnya. Kecerdasan yang mampu membawa perusahaan atau organisasi itu tetap memiliki citra yang baik di mata masyarakat dan tetap menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka siapa saja bisa menjadi seorang PR, tapi tidak semua orang mampu menjalani profesi PR. Sekian dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.